Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia untuk pertemuan yang kedua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap untuk menyimak pembelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan kedua kali ini? Harus siap dong. Nah, sudah berdoa tadi? Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa, karena doa adalah sesuatu yang baik untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita evaluasi dulu untuk video di minggu kemarin. Sudah mengerti tentang kontrak pembelajaran sejarah Indonesia? Sudah dilaksanakan? Yuk kita cek dulu. Yang pertama, sudah bersampul batikkah buku catatan sejarah Indonesia kalian? Nah, kenapa harus bersampul batik? Karena batik adalah salah satu budaya Indonesia. Untuk motif batiknya sendiri, terserah kalian. Yang penting menandakan budaya dari Indonesia. Yang kedua, sudah memiliki modul atau LKS yang diberikan sekolah, serta buku paket. Nah, yang coklat itu adalah buku paket sejarah Indonesia. Yang hijau itu adalah modul atau LKS. Semuanya didapat dari perpustakaan. Yang ketiga, nah ini adalah halaman dari website SMK Turen. Di sini nanti video, modul semuanya kalian dapat dari website SMK Turen. Jika kalian belum bisa mengaksesnya, segera tanya wali kelas atau teman kalian yang sudah bisa. Yang keempat, sebelum kalian mendownload materi atau videonya, jangan lupa absen online terlebih dahulu. Di mana? Sama di website SMK Turen, karena absennya hanya dibatasi jam 7 sampai jam 12. Yang kelima, terakhir ini ya, yaitu sudah mengenal guru sejarah Indonesia di SMK Turen. Ada 3 yang wajib kalian tahu. Yang pertama ada Bu Diah, yang kedua ada Bu Yuspita, yang ketiga ada Pak Zainuddin. Nah, selanjutnya kita akan mengulas materi 3.1 tentang konsep dasar sejarah, supaya kalian lebih paham bagaimana sejarah itu. Di sini saya beri judul pendalaman materi 3.1 tentang konsep dasar ilmu sejarah. Jadi jangan lupa nanti dicatat bagian-bagian yang penting di buku catatan sejarah Indonesia kalian. Nah, yang pertama kita masuk submateri tentang pengertian sejarah. Kalian harus paham apa itu sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau atau ilmu yang mempelajari manusia di masa lampau. Hal ini bisa dibuktikan dari sumber-sumber sejarah. Lalu, apa itu sejarah Indonesia? Sejarah Indonesia adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman praaksara hingga sekarang atau disebut dengan zaman kontemporer. Nah, supaya lebih paham lagi, kalian harus menyimak tentang gambar periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama dimulai zaman praaksara. Yang kedua, zaman kuno atau masuknya Hindu-Buddha. Yang ketiga, zaman masuknya Islam. Yang keempat, tentang penjajahan bangsa barat di Indonesia. Yang kelima, kebangkitan nasional. Dan yang keenam adalah zaman kemerdekaan. Ini juga ada contoh lain dari periodisasi sejarah Indonesia. Sama seperti tadi, yaitu masa prasejarah atau praaksara sampai dengan zaman Orde Baru. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, saya akan memberikan video tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dimulai zaman Sriwijaya hingga Indonesia merdeka. Jadi, disimak baik-baik ya videonya.
Sriwijaya berdiri dan menjadi pusat kebudayaan serta pusat ilmu Buddha terutama yang beraliran Hinayana dan Mahayana. Sriwijaya adalah kerajaan besar Nusantara yang kekuasaannya tersebar sampai ke Kamboja. Majapahit adalah kerajaan besar setelah Sriwijaya. Majapahit berasal dari nama buah maja dan rasanya yang pahit. Buah itu ditemukan anak buah Raden Wijaya. Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya pada masa Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, semacam perjanjian untuk tidak bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Pelayaran itu menghasilkan akulturasi budaya antara orang Cina dan penduduk lokal. Jejak akulturasi itu dapat ditemui di dalam kesenian dan kebudayaan, serta beberapa jenis bangunan peribadatan. Portugis yang masuk ke Nusantara sejak 1511 telah banyak meninggalkan jejak budaya, salah satunya adalah jenis musik keroncong yang dicampur dengan gitar khas Portugis. Di samping persebaran agama Kristen oleh Franciscus Xaverius, Portugis banyak meninggalkan perbendaharaan kata, yang sampai saat ini kata itu masih dipakai. Pada tahun 1595, Belanda pertama kali melakukan pelayaran ke Hindia Timur dengan 4 kapal dan 249 awak kapal, di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. 1602 Maret, terbentuklah VOC. VOC sebenarnya adalah jalan tengah yang ditempuh oleh kerajaan Belanda untuk meredam persaingan tidak sehat antar perusahaan untuk menguasai perdagangan ke Nusantara. Setelah berdiri selama 198 tahun, pada 1 Januari 1800, VOC secara resmi dibubarkan. Pembubaran VOC ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah korupsi di dalam VOC sendiri. Melalui perjanjian Kew, Belanda menyerahkan kekuasaan bekas jajahannya ke kerajaan Inggris. Kemudian Thomas Stamford Raffles dipilih menjadi perwakilan Inggris di Jawa. Ia kemudian menulis buku yang fenomenal, yaitu History of Java. Pada tahun 1825, Perang Pangeran Diponegoro berlangsung dan berakhir pada tahun 1830. Diponegoro datang dalam sebuah perundingan yang digagas Belanda. Namun, beliau kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu dipindah ke Makassar hingga wafat. Mei 1908, berdirilah organisasi modern pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Wediodiningrat, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1910 oleh Tirto Di Suryo. Sebelumnya, pada tahun 1903, ia berhasil mendirikan surat kabar pertama dengan nama Sunda Berita, yang didanai dan dijalankan oleh orang pribumi. Tahun 1911, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Surakarta, mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Di Surabaya, HOS Cokroaminoto mendirikan cabang dan segera menjadi besar dan meluas di bawah pimpinan Cokroaminoto. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1911, EFE Dowisdekker atau Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantoro mendirikan Indisci Party. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern pertama, yaitu Muhammadiyah atau Jalan Muhammad. Organisasi ini memberikan pengaruh besar hingga saat ini. Pada tahun 1927, tanggal 4 Juli, Soekarno dan Al-Gemini Study Club mendirikan Partai Nasional Indonesia. Munculnya organisasi adalah penanda bagi perjuangan yang mengedepankan nasionalisme. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Pada bulan Maret 1942, Jepang menangkap Gubernur Jenderal Belanda. Saat itu pula runtuhlah kekuasaan Belanda. Jepang masuk dengan slogan Saudara Tua, Cahaya dari Timur.
Bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai upaya pemberian kemerdekaan. 1 Juni, Soekarno mengemukakan dasar negara Pancasila, 5 dasar yang akan menjadi falsafah resmi Indonesia merdeka. 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah sekutu membom Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan karena sekutu yang mengalahkan Jepang tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia. Sementara itu Jepang masih berkuasa, namun telah menyerah. 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, dibacakanlah proklamasi yang dirancang Soekarno dan beberapa tokoh di rumah Soekarno. Dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Nah, itu tadi adalah sekilas perjalanan bahasa Indonesia di masa lampau. Jadi manfaat apa yang kita peroleh ketika belajar sejarah Indonesia? Kita bisa mengambil pelajaran dari Indonesia di masa lalu untuk dijadikan bekal Indonesia di masa sekarang dan Indonesia di masa depan. Itu sekilas dari pengertian sejarah dan sejarah Indonesia. Lanjut materi berikutnya. Nanti sama, jangan lupa dicatat jika ada bagian-bagian yang penting di buku catatan sejarah Indonesia kalian ya. Nah, untuk materi terakhir di pertemuan kali ini yaitu tentang cara berpikir atau konsep berpikir dalam sejarah. Ada 2. Yang pertama yaitu sinkronik. Yang kedua yaitu diakronik. Apa perbedaan dari keduanya? Nah, disimak baik-baik. Saya akan menjelaskan secara umum. Yang pertama yaitu sinkronik. Inti dari sinkronik itu adalah dimensi ruang, sistem yang terstruktur dan statis. Jadi, sinkronik ini menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam penulisan sejarah. Nah, supaya lebih paham lagi, contoh dari penulisan sejarah menggunakan sinkronik. Yang pertama yaitu pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat 17 Agustus. Bisa juga tentang peristiwa G30 SKI pada 1965 atau keadaan Indonesia pada tahun 1998. Kedua yaitu diakronik. Apa inti dari diakronik? Diakronik adalah dimensi waktu, kronologis dan dinamis. Diakronik biasanya dipakai dalam pendekatan ilmu sejarah. Supaya lebih paham lagi, contoh penulisan sejarah yang bersifat diakronik apa saja? Yang pertama, yaitu tentang pemberontakan petani Banten tahun 1888. Terus ada juga tentang kronologi pertempuran Ambarawa, yaitu salah satu peristiwa revolusi di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, itu tadi adalah materi di pertemuan kali ini tentang konsep dasar ilmu sejarah bagian yang kedua. Jadi, supaya kalian lebih paham tentang materi minggu ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang berada di bawah ini. Tulis soalnya dulu sebelum kalian mengerjakan soalnya. Yang pertama, buatlah cerita sejarah yang paling dekat dengan kalian. Bisa keluarga, desa kalian, atau kota kalian. Yang kedua, buat periodisasi sejarah Indonesia. Yang ketiga, apa yang kalian dapat dari belajar sejarah Indonesia. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan, jangan malu bertanya pada guru sejarah Indonesia di SMK Turen. Motivasi untuk hari ini, Historio Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.